Kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Jakarta kini ibarat medan laga di mana nasibnya digantungkan pada helai-helai suara rakyat yang dihitung, diuji, dan dipertaruhkan. Di atas panggung politik ini, semua pihak berjuang membawa panji kebenaran menurut versinya masing-masing. Namun, pada akhirnya, sejarah tidak pernah memihak pada mereka yang bermain curang atau mengorbankan kepercayaan publik. Ketika tirai terakhir diturunkan, apa yang akan dikenang bukanlah jumlah suara atau strategi tersembunyi, melainkan bagaimana proses ini mencerminkan martabat demokrasi kita. Jakarta tak butuh pemimpin yang lahir dari manipulasi atau intrik, melainkan seorang nahoda yang mampu membawa kapal besar ini melawan arus tantangan zaman. Jadi, kepada mereka yang bersaing di medan ini, ingatlah, kekuasaan hanya sementara, tetapi kepercayaan rakyat adalah warisan yang abadi. Pertemuan dua tokoh besar bangsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo, baru-baru ini menjadi sorotan hangat. Seolah menjadi panggung drama di atas kanvas politik Indonesia, pertemuan itu mengundang spekulasi berbagai pihak. Ada yang menyebutnya sebagai upaya menyulam harmoni bagi seluruh Nusantara, sementara isu lain mencoba menanamkan benih kecurigaan bahwa pertemuan itu membahas skenario 2 putaran Pilkada Jakarta. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria, angkat bicara. Dengan nada tegas namun santai, ia membantah desas-desus tersebut. Ini pertemuan yang biasa saja, seperti aliran sungai yang wajar bertemu dengan lautan, ujar Riza, memberikan personifikasi indah pada pertemuan kedua tokoh besar itu. Baginya, Prabowo dan Jokowi adalah dua penjaga gerbang bangsa, yang pikirannya tak akan terkungkung hanya pada satu sudut kecil bernama Jakarta. Riza melanjutkan, yang mereka memikirkan seluruh bangsa ini, bukan hanya secari peta kecil di Pulau Jawa. Seakan menepi setiap butir kecurigaan yang berterbangan seperti debu di jalanan politik, ia menegaskan bahwa pertemuan itu adalah untuk rakyat, bukan untuk pribadi atau golongan. Namun, angin spekulasi terus berembus kencang. Dari kubu PDIP, Hasto Kristianto menaburkan kekhawatiran akan kemungkinan Pilkada Jakarta harus melalui 2 putaran. Ia bahkan menyebut Megawati Soekarno Putri telah memberi mandat agar memastikan rekapitulasi suara berjalan sebersih embun pagi. PDIP, seperti seorang pelukis yang mencermati setiap goresan kuasnya, berjanji akan menjaga setiap angka agar tetap utuh dari awal hingga akhir. Di sisi lain, tim Pramono Anung dan Rano Karno bergerak seperti petani yang waspada terhadap datangnya badai. Mereka mencium aroma kemungkinan pengaruh dukungan Presiden Prabowo terhadap Ridwan Kamil Suswono. Kekhawatiran pun tumbuh, seperti bunga liar di tengah ladang, akan adanya instrumen negara yang digunakan untuk memuluskan langkah pasangan nomor urut 2 itu. Dari serangan fajar hingga penggalangan di titik-titik tak terduga seperti lembaga pemasyarakatan, semua menjadi bagian dari skenario yang mereka coba antisipasi. Namun, di tengah riuh rendah narasi yang melingkupi Pilkada Jakarta, hasil resmi sementara telah berbicara. Dalam rapat pleno KPU, pasangan Pramono Rano menduduki puncak tangga dengan 2.183.239 suara. Ridwan Kamil Suswono mengekor di angka 1.718.160 suara, sementara Dharma Pongrekunkun Wardana menjadi penghuni dasar dengan 459.230 suara. Ketua KPU DKJ Wahyu Dinata pun menyatakan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hasil rekapitulasi ini sah. Seperti matahari yang akhirnya bersinar di ujung badai, hasil ini membawa kejelasan, meski belum final. Kini, bola panas berpindah ke tangan Mahkamah Konstitusi. Disinilah babak akhir akan ditentukan, seperti penutup sebuah opera yang menggantungkan akhir kisahnya pada keputusan sang sutradara. Siapa yang akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan? Pertanyaan itu terus berbisik di telinga rakyat, menunggu kepastian di tengah gemuruh drama politik yang penuh warna. Namun, meski hasil sementara telah diumumkan, cerita Pilkada Jakarta masih seperti alur novel yang belum sampai ke bab terakhir. Mahkamah Konstitusi kini menjadi panggung utama tempat kisah ini akan mencapai klimaksnya. Di sana, setiap gugatan akan dipertimbangkan dengan tajam, seperti pisau bedah yang meneliti hingga ke inti kebenaran. Rakyat Jakarta, seperti penonton yang menahan napas, menunggu apakah hasil ini akan berubah atau tetap pada jalurnya. Di sisi lain, kubu Ridwan Kamil Suswono tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan setiap momen untuk memperkuat posisi, seolah-olah seorang pelari yang terus menambah kecepatan menjelang garis finish. Ahmad Riza Patria, seperti seorang dirigen,
memimpin orkestra timnya untuk menjaga harmoni di tengah hiruk-pikuk politik. Kami akan terus berjuang, tapi dengan cara yang bermartabat, ujar Ariza, mengibaratkan perjuangan mereka seperti air yang mengalir lembut namun mampu mengikis karang. Sementara itu, pasangan Pramono Anung Rano-Karno juga tak lengah. Kemenangan sementara mereka adalah seperti api unggun yang harus dijaga agar tak padam. Mereka menaruh perhatian besar pada setiap titik rekapitulasi suara, memastikan tidak ada celah bagi perubahan yang bisa mengubah posisi puncak mereka. Kita harus menjaga apa yang sudah diperjuangkan, kata seorang anggota tim dengan nada penuh determinasi, seperti seorang penjaga malam yang tak ingin lengah sedetik pun. Di tengah ketegangan ini, publik pun terbagi dalam banyak suara. Sebagian menanti dengan harapan, sementara yang lain memandang dengan skeptis. Seperti angin yang meniupkan aroma berbeda di setiap sudut kota, opini masyarakat pun terus bergolak. Ada yang percaya ini adalah pertarungan sehat untuk demokrasi, namun ada pula yang menganggapnya sebagai permainan kekuatan yang penuh intrik. Di antara segala dinamika ini, peran Bawaslu Jakarta menjadi sorotan. Layaknya penjaga gerbang keadilan, mereka bersumpah akan menjaga setiap suara seperti mutiara yang tak ternilai harganya. Kami bekerja tanpa pandang bulu, tegas Beni Sabdo, memberi gambaran bahwa integritas lembaga itu akan berdiri kokoh meski badai tekanan menerpa dari berbagai arah. Kini, Jakarta berada di persimpangan sejarahnya. Pilkada kali ini tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan arah demokrasi di ibu kota yang menjadi barometer nasional. Apapun hasil akhirnya, cerita ini akan dikenang sebagai salah satu bab paling berwarna dalam sejarah politik Indonesia. Di atas panggung Pilkada Jakarta, semua aktor terus memainkan perannya dengan cermat, hingga akhirnya tirai akan tertutup di Mahkamah Konstitusi, membawa kisah ini menuju sebuah kesimpulan. Jakarta kini ibarat medan laga di mana nasibnya digantungkan pada helai-helai suara rakyat yang dihitung, diuji, dan dipertaruhkan. Di atas panggung politik ini, semua pihak berjuang membawa panji kebenaran menurut versinya masing-masing. Namun, pada akhirnya, sejarah tidak pernah memihak pada mereka yang bermain curang atau mengorbankan kepercayaan publik. Ketika tirai terakhir diturunkan, apa yang akan dikenang bukanlah jumlah suara atau strategi tersembunyi, melainkan bagaimana proses ini mencerminkan martabat demokrasi kita. Jakarta tak butuh pemimpin yang lahir dari manipulasi atau intrik, melainkan seorang nahoda yang mampu membawa kapal besar ini melawan arus tantangan zaman. Jadi, kepada mereka yang bersaing di medan ini, ingatlah, kekuasaan hanya sementara, tetapi kepercayaan rakyat adalah warisan yang abadi. Like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.